Ya, ini adalah demonstrasi mengemudi di Selandia Baru. Ya, langsung saja kita mulai tanpa basa-basi. Saya sedang mundur dan akan ETC カードが挿入されていません。 dan akan menyatu ke jalan utama ya. Menyetir di Selandia Baru tidak terlalu sulit untuk orang Indonesia. Kenapa? Karena sama-sama menyetir di jalur kiri. Ya. Jadi menyetir di sini tidak akan sesulit seperti menyetir di Amerika atau Eropa dan negara lain yang menyetir di sebelah kanan ya. Ya, sebenarnya menyetir di sini tidak butuh adaptasi yang terlalu lama. Contohnya orang tua saya, ya, mereka hanya butuh 1 hari untuk adaptasi. Sebenarnya asal kalian paham rambu-rambu secara umum dan juga ya memiliki etika mengemudi yang baik, sebenarnya akan mudah-mudah saja menyetir di sini. Oke, sekarang saya akan menyatu ya ke jalan raya ya, ke arah kiri. Jadi saya harus sen kiri dan mengalah ke jalan raya. Kalau sudah aman bisa belok. Ya, jadi di sini aturannya kalau kalian ingin ke jalan utama, kalian harus mengalah. Oke. Jadi tidak boleh saling menyeruduk ya. Harus ada yang mengalah. Dan secara legal yang harus mengalah adalah orang yang ingin bergabung ke jalan tersebut. Ya. Oke. Di sini cukup menyebalkan ya lampu merahnya. Siapa yang mendesain lampu merah di kota ini, hanya di kota ini ya, bukan di kota lain. Mungkin anak magang ya, jadi suka ada sistem error di lampu merah di sini. Jadi kadang itu tidak ada siapa-siapa tapi masih merah, sampai ada orang yang datang dari arah lain. Itu kan sangat menyebalkan ya, membuang waktu, meningkatkan polusi. Oke, karena saya banyak bacot, saya jadi lupa menerangkan. Jadi kalau kalian lihat tadi saat saya ingin belok kanan, walaupun lampunya hijau, tapi sih tidak boleh belok kanan. Kenapa? Karena harus mengalah ke mobil yang datang dari arah depan ya. Itu mungkin sedikit membingungkan ya, terutama bagi pemula, dan hal itu juga menyebabkan kecelakaan ya. Menurut saya itu salah satu hal yang menyebabkan kecelakaan di kota ini. Beberapa kali saya menyaksikan kecelakaan, 2 kali ya, di depan mata langsung. Saya rasa itu karena ya sistem lampu merah, dimana kalau kalian ingin belok kanan, walaupun itu hijau, kalian tetap harus mengalah. Jadi orang banyak yang mungkin lupa, dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Itu yang saya bilang tuh. Udah deket malah dikasih kuning. Itu kadang-kadang yang ya, menyebalkan sekali itu. Saat kosong malah tidak dikasih kuning. Saat kosong malah hijau, malah saat kita mendekat malah dikasih kuning sama dia. Tidak di semua kota yang hanya di Palmerston. Oke. Nah, jadi ada 2 kondisi di mana kalian bisa belok kanan, itu di saat hijau semua dan tidak, nah seperti ini. Tapi saya harus mengecek apakah depan saya ada mobil. Nah, di sini tidak ada, jadi aman. Nah, kalau hijau tadi, hijau bundar, itu kalian harus mengecek mobil yang datang dari arah depan. Tapi kalau hijau tanda panah ke kanan, nah itu kalian tidak perlu mengecek, kalian punya hak sepenuhnya untuk belok kanan. Ya. Lama-lama akan terbiasa. Nah, itu maksud saya, hijau tanda panah itu seperti ini maksudnya. Jadi kalian boleh belok kanan tanpa harus mengecek. Dan juga satu hal yang harus direncanakan adalah memilih jalur. Kalau kalian lihat sebelah kanan saya itu hanya untuk jalur belok kanan. Ya pindah jalur bisa saja, cuma tidak terlalu umum di sini ya. Mungkin akan menyebabkan kekacauan sedikit.
Ya jadi harus, kalau kalian tahu arah kalian akan lebih baik ya. Kalau tidak akan merepotkan, kalian harus putar balik dan sebagainya. Terutama kalau kalian baru datang ke kota baru ya, belum hafal jalan. Tapi untungnya ada Google Map yang sangat membantu. Di Google Map bisa diberitahu jalur mana yang harus kalian ambil. Dan ya, hari yang cukup cerah ya, makanya saya mengambil video ini. Dan ya, tidak terlalu sulit menyetir di sini, hanya butuh pembiasaan dan akhlak yang baik ya, etika menyetir yang baik. Kalau kalian punya etika yang menyetir yang baik, mungkin tidak akan kesulitan menyetir di sini. Ya, dan lensa kamera saya mungkin tidak cukup untuk mencakup beberapa sudut ya, terutama di ini, di pinggir-pinggir ya. Jadi maaf saja kalau tidak kurang lengkap. Ya, dan mohon maaf kalau suara saya ini kurang enak didengar ya, karena saya memiliki masalah medis, sinusitis. Ya, sinusitis itu dimana saluran hidung kalian itu, saluran sinus kalian yang berada di atas hidung tersumbat ya. Jadi suara saya seperti ini. Memang mengganggu, saya pun terganggu. Tapi ya, mau bagaimana juga, itu sudah dari sananya. Terkadang dalam melafalkan kalimat itu suka tersentak karena tersumbat. Ya, ini masih jam 5 ya. Jam 5 itu saya lupa apa, jam 6 atau jam 7. Itu kalian harus menyalakan lampu, ya lampu mobil ya, lampu depan. Aturan di situ kalau musim panas, kalau tidak salah jam lebih lama ya. Kalau musim dingin itu jam 6, harus jam 6 atau jam 7. Untuk alasan keamanan tentunya. Oh ya, saya lupa menjelaskan hal yang terpenting, yaitu speed limit atau batas kecepatan. Di sini batas kecepatannya kalau tidak diberitahu itu 50 km per jam ya. Oke, catat baik-baik, 50 km per jam. Kalau ada palang, ikuti palang tersebut. Ya, dan saya sadar mungkin di video ini saya kurang baik penjelasannya. Saya usahakan di video selanjutnya untuk lebih ini ya, lebih matang ya persiapannya sebelum menjelaskan, mendemonstrasikan. Ya, karena ini last minute idea, tidak direncanakan. Nah, ini yang saya maksud, belok kanan tapi ada lampu hijau. Jadi harus mengalah ke yang lurus ya, mobil yang datang dari arah depan. Dan kalian boleh maju perlahan-lahan sebenarnya. Saya tidak tahu ini legal atau tidak, tapi tidak akan ditangkap polisi kalau begini sih, setahu saya. Tapi kalau kalian tes, wah, itu ada mobil antik tuh. Di sini orang memang hobi mengoleksi mobil antik di Selandia Baru ini, terutama daerah-daerah sini. Tidak jarang saya melihat mobil seperti itu di kota ini. Ya, tapi kalau dites, kalian kalau bisa jangan maju-majuan, tunggu sampai benar-benar aman baru maju. Tapi kalau pada umumnya kita boleh maju-maju sedikit kayak tadi. Oke, saya akan parkir, menyesuaikan ini ya, menyesuaikan mobil saya, parkiran saya. Oke. Ya, sekian video hari ini. Saya sudah tiba di tujuan. Ya, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa.